إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الخادرون معاشر المسlimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini sudah masuk 18 Zulqaidah, yang mana tinggal sekitar 25 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Kurban. Ya, tentunya Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Harapan kita sudah memberikan pengumuman atau himbauan terkait kurban ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini pertemuan yang kesekian kalinya, karena berhubung kajian kita tematik tentunya bersambung. Bulan yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita meruqyah secara online. Ya, insya Allah sudah bisa semua ya. Nah, hari ini saya flashback ke belakang sedikit terkait dengan bagaimana caranya agar supaya penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis itu bisa kita tangkal. Ya. Kalau petir ayah bunda itu biasanya di setiap gedung ada namanya penangkal petir. Jadi ketika petir menghajar itu biasanya nyambernya ke yang paling atas, itu penangkal petir. Nah, kita pun sebagai manusia ada namanya penangkal. Ya, apa penangkal itu? Artinya sesuatu yang kita tunaikan, yang kita kerjakan agar supaya tidak masuk. Ya. Gitu ya. Mungkin kalau bahasa kerennya mitigasi kali ya. Nah, gitulah. Nah, lantas apa hubungannya dengan penyakit? Coba ayah bunda perhatikan, ketika ayah bunda datang ke klinik, datang ke rumah sakit, datang ke dokter, apalagi ini rumah sakit ya. Dan aku yakin banyak dokter yang nonton. Ya, baik itu offline maupun online. Ya. Kalau kita berkonsul, menyampaikan keluh kesah kita ke dokter, itu biasanya kan berdasarkan keilmuan Bapak Ibu dokter kita ini. Sakit kepala terus menerus, pasti ditanya tensinya berapa, kan biasa gitu ya. Kemudian sakit kepala terus menerus, ditanya lagi setelah tensi, ya pasti nanti ketahuan tuh, oh ini sering bergadang. Ya, dan macam-macam, itu keilmuan kedokteran. Ya. Kemudian dikit-dikit asam lambung. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan sakit kepala. Mula-mula dari asam lambung, muntah, akhirnya naik ke kepala. Ya, ditanya, oh ternyata makanannya kadang makan, kadang enggak, makanannya enggak teratur. Bagi ibu-ibu suka makan sambal, suka makan cuka, suka makan yang asam-asam, yang pedas-pedas. Akhirnya wajar ketika kena GERD. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika semua itu sudah kita curhatkan dengan dokter, dan dokter pun sudah memberikan ya jawaban, oh ternyata ini bu, silahkan, ini dikasih obat ini, tapi nggak sembuh-sembuh. Kontrol lagi nggak sembuh lagi, kontrol lagi nggak sembuh lagi, akhirnya putus asa. Ini banyak kejadian. Ya.
Di hadapan medis itu nggak kedetek. Tapi pulang ke rumah langsung kedetek dengan sendirinya. Akhirnya kesel, bawaannya emosi. Saya percuma saya mundar-mandir begini. Ya, kenapa? Di depan medis saya nggak kedetek. Tapi kenapa pas sampai di rumah hawanya nggak enak banget, kayak perut begah, ya bawaannya emosi mulu. Nah inilah yang dimaksud dengan penyakit non medis, ya sepakat ya. Jadi jangan langsung dialihkan ke penyakit setan, nanti dulu, ya. Karena kalau bicara ruqyah ini yang selalu saya sampaikan. Kalau bicara ruqyah nanti embel-embelnya pasti wah setan wah iblis wah dibawa-bawa. Tar dulu. Ya. Itu memang ada rayuannya di situ. Kenapa? Karena rujukannya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Allah menciptakan jin dan manusia itu apa tujuannya? Untuk beribadah. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada waktu sekitar 20 menit kita bahas ini. Ya. Dan kepada jamaah online, santri-santri saya yang online, silakan ikutin ya. Ya. Ini alhamdulillah Bapak Ibu tahajud minima, bukan kita mau menyombongkan diri. Yang mengikuti live streaming kita ini, santri kita dari seluruh Indonesia tuh ada sekitar 3.000 lebih. Dari Aceh sampai Papua. Kemudian di luar negeri ada sekitar 20 negara lah ya. Dan salah satu yang paling terjauh adalah Amerika, ya Kanada, Bahrain, Timur Tengah tuh hampir tuh semua itu. Abu Dhabi, Qatar, Dubai, Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu kan ada Riyadh, ada Madinah, ada Mekah, itu ada yang ikut nih. Belum di Asia itu Taiwan, Hong Kong, Cina itu pada ngikut. Dan itu adalah orang Indonesia yang bekerja di sana menjadi jamaah kita. Ada santri kita juga. Bedanya jamaah dengan santri adalah kalau santri itu ikut metode tahajud tengah malam. Jam 12 sudah kita bangunkan. Ya, itu kalau santri. Kalau jamaah dia hanya ngikut pengajian saya saja, enggak ikut tahajudnya. Nah jadi ayah bunda jam 12 tuh saya udah bangunin ribuan santri itu. Nanti jam 3 kita live streaming. Nah di jam 3 itu ada ruqyah. Dan penontonnya bisa 3 sampai 4 ribu, bahkan pernah ya itu di atas puluhan ribu penonton dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Dan alhamdulillah wasilah ruqyah tiap malam kita putar terus, doanya kita putar terus. Banyak yang Allah redho sembuh. Bukan kehebatan seorang peruqyah, bukan, tapi Allah sudah Allah redho sehingga penyakitnya diangkat. Nah, gitu ya. Bahkan ini kan udah pertemuan kesekian kalinya ya. Udah dari awal sudah saya sampaikan cara ruqyahnya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Nah hari ini kita akan bahas ya apa saja sih penangkalnya supaya kita nggak kena penyakit yang non medis, kan begitu. Kalau penyakit medis ya nggak usah nanya, ya ini rumah sakit pasti udah pada tahu, ya datang periksa dikirim lagi, ya berapa bulan yang lalu Ustaz Rian aneh kena penyakit mata, tiba-tiba bengkak bernanah. Datang ke dokter mata, katanya kelopak saya tersumbat. Ya. Pergilah ke spesialis dokter kelopak mata maksudnya. Pas diperiksa benar, air mata saya, kantong air mata saya itu ternyata kantong air mata kita tuh bukti kuasanya Allah tuh ada 2, di sini sama di sini bawah. Itu tersumbat. Akhirnya nangis nggak bisa keluar air mata. Ya. Perih mata itu, belek itu kering terus. Akhirnya berobat. Alhamdulillah tiap malam saya ruqyah, medisnya juga jalan. Alhamdulillah sembuh. Cuma rujukannya harus pakai kacamata karena silinder sudah nih. Alhamdulillah sembuh itu. Itu medis.
jelas, nampak, dan ilmunya jelas. Gitu. Tapi gimana kalau seandainya begini? Saya tuh Ustaz, pagi itu ulu hati saya sakit. Ya, minumlah. Biasa kan? Antacid minum. Tuh. Berubah. Tapi nanti kambuh lagi Ustaz, kambuh lagi. Akhirnya antacid. Datang ke dokter, dimarahin sama dokter. Bahaya loh Bu, bahaya loh Pak minum obat terus seperti itu. Ya. Tapi uniknya kalau di luar doang, ya. Tapi kalau di rumah adem, itu juga tanda-tanda. Tapi yang banyak terbalik. Kalau di luar sembuh, balik di rumah sakit. Nah ini yang PR kita semua. Ya. Dan banyak kejadian begitu. Kalau di luar itu kayak nggak sakit. Tapi pas pulang ke rumah, baru ngelihat rumahnya aja itu kayak udah mau muntah. Lah itu non medis Bapak. Non medis bisa dipastikan. Nah, oleh karenanya gimana caranya? Penangkalnya simple. Ya. Rujukannya jelas. Ini bukan bid'ah. Buka surah yang ke-17. Ya. Ayat 82. Itu jelas. Dan ini tidak ada perbedaan Ustaz. Enggak ada perbedaan ini, ya. Semua mazhab sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Itu dalil utamanya. Di dalam Al-Qur'an itu ada syifa. Di dalam Al-Qur'an itu ada penawar. Di dalam Al-Qur'an itu ada obat. Masalahnya kita sudah buka Al-Qur'an belum? Nah, kan kembali ke diri masing-masing. Jangan-jangan Al-Quran di rumah itu hanya pajangan di tekas agar disebut muslim. Jangan-jangan Al-Quran itu di rumah hanya sebagai pelengkap agar terlihat indah ruangan. Sampai-sampai Al-Qurannya masih bau toko, masih bau harum masih, ya, belum kucel. Tapi berbeda dengan Al-Quran yang sering kita baca. Itu Al-Qur'annya kucel Bapak Ibu. Kenapa? Karena dibaca terus tiap malam, ya. Ini santri kita ini yang 3.000 orang tadi itu tuh ngaji terus tiap malam tuh. Ya. Dan insya Allah faktor pertama menjadi penangkal penyakit non medis itu adalah tilawatil Quran atau qiraatil Quran. Itu yang pertama. Iya Ustadz, saya udah itu Ustadz, tiap malam saya ngaji. Apa yang dibaca? Yasin, ya, Al-Waqiah. Yang dibaca itu terus. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Kita jangan gampang nyalahin orang ya. Nggak salah. Ya. Anda membaca Yasin tiap malam, Anda baca Waqiah tiap malam, Anda baca Al-Muluk tiap malam, silahkan, nggak salah. Ya. Yang jadi masalah adalah Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Terdiri dari 6.000 sekian ayat. Karena ini ada 5 pendapat. Ada 6.238, ada 6.400 sekian, ada 6.600 sekian, ada 6.500 sekian. 5 pendapat itu. Maka saya ambil 6.000 sekian ayat. Ya, bayangin tuh. Kemudian apa lagi? Kalau Bapak Ibu ngajinya Al-Waqiah terus, Yasin terus, yang lancar cuma itu aja terus tuh. Ya. Lantas surah Al-Baqarah cemburu nantinya. An-Nisa cemburu, Al-Imran cemburu, At-Taubah cemburu. Itu loh maksudnya, Bu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Maka dari itu saudaraku, yuk, ya, sama-sama kita pahami, ya, yuk, sama-sama kita pahami, ya. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk mengenal Al-Quran, ya, buka hati kita untuk mengenal huruf-huruf di dalam Al-Quran. Al-Quran jangan lagi hanya sekedar pajangan.
Ya, sekarang simple. Kalau Bapak Ibu bilang, saya pengen baca Al-Quran Ustadz, tapi susah, nggak bisa. Itu namanya kalau bahasa Banjarnya pengulir. Kalau bahasa Sundanya kedul. Ya, kalau bahasa Bugisnya makutuk. Ya, nggak ada alasan sekarang. Tinggal buka HP, apa yang nggak ada di situ? Cara bacanya, tahsinnya begini, perbaikan hurufnya tahsin itu, makhrajal hurufnya begini, itu udah lengkap Bapak Ibu. Beda kalau zaman baheula, waktu masih zaman 80-an, itu belum ada. Sekarang udah zaman 2026 begini, Allahu Akbar. Tinggal klik aja, cara membaca Al-Quran, udah banyak itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa ngaji juga, alasannya nggak ada yang ngajarin, sepertinya hal yang nggak masuk akal. Itu hanya karena kita malas aja. Ingat ayah bunda, ya, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Seafdal-afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Tuh. Ini dalilnya sahih semua ini. Maka wajar itu menjadi cara kita agar supaya penyakit-penyakit non medis tidak masuk di rumah kita. Pernah nggak kejadian di antara kita di sini, Pak Ustadz? Kok hawa rumah saya itu panas banget. Hawa ya, bukan suhu, beda. Takutnya bilang suhu lagi. Suhu sekarang 34 derajat. Bukan suhu. Hawa. Bawaannya. Kalau ketemu istri ambek-ambekan wae terus. Ketemu dengan suami kayak musuh bebuyutan. Ya. Ngelihat anak bencinya minta ampun, hati-hati. Ini adalah gerakan iblis yang menggoda anak Nabi Adam ini. Semakin puas iblis laknatullah menggoda, akhirnya rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena di dalam rumah itu tidak pernah baca Al-Quranul Karim. Ini fakta ya bunda, fakta. Kalau ada yang curhat, qadarullah ayah, bunda, saya punya pondok offline juga, saya pondok online juga. Pondok online saya yang santrinya ribuan tadi, pondok offline saya itu ada 80 santri kita, anak-anak SMP, SMA. Tapi di rumah juga saya buka klinik praktek konsultan spiritual dan terapi doa alias ruqyah. Setiap hari Ahad sama Sabtu ramai. Senin sampai Kamis itu janjian. Jumat libur khusus untuk ngisi khutbah. Ya, itu ramai ke rumah itu. Dan rata-rata kalau ada yang nanya, Pak Ustaz, kok bawaan saya tuh emosi mulu Ustaz? Kok bawaan saya tuh Ustaz kesel mulu? Pasti, ini denger nih, pasti kalau sudah bawaannya kayak gitu dia akan merembet nanti di rezeki. Itu udah pasti itu, otomatis ngerembetnya ke rezeki. I cek Sunda nama hesek milik susah rezeki masuk. Kenapa? Karena bawaannya, suhunya tuh, bukan suhu ya, hawanya itu panas. Berantem mulu sama istri, berantem mulu sama suami. Tapi tengah malam antem. Tengah malam anteng tuh suami istri. Tapi kalau udah bangun pagi, akhirnya apa yang terjadi? Suaminya nggak sholat subuh. Boro-boro ke masjid, sholat subuh di rumah aja enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilakalah hidup kita. Ya. Kalau ada di antara kita di sini, mohon maaf ayah bunda ya, mohon maaf jangan tersinggung ya. Khusus laki-laki. Kalau hati kita terkunci, tidak bisa melaksanakan qobliyah subuh di masjid atau di rumah dan sholat subuh berjamaah di masjid, minta sama Allah, ada apa gerangan? Setan apakah yang menggoda saya sehingga saya nggak bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Itu setan itu yang goda itu. Dan dapat dipastikan kalau sudah namanya ribut terus, marah terus, hawanya panas,
Rezeki pengaruh rezeki. Dapat, tapi kalau bahasa Bugisnya boleh capu, apa artinya? Dapat habis, mual barokah, enggak berkah. Kata orang tua dulu. Dapat, banyak dapat, tapi enggak sisa. Kenapa? Enggak berkah. Kedengarannya doang, sekian, tapi enggak berkah. Itu karena apa? Karena hawa tadi. Nah, oleh karenanya ayah bunda, melalui liputan ini saya mengajak kita semua. Melalui mimbar ini saya mengajak semua para jamaah, ayo rubah hidup kita. Mari kita kenali Al-Quran. Bukan hanya kenali, baca Al-Quran. Lancarkan baca Al-Qurannya, nggak ada alasan lagi saya nggak bisa Ustaz, belajar. Nggak ada alasan lagi, Pak Ustaz maaf, saya sibuk. Oke, kalau Anda sibuk berarti Allah juga sibuk. Ya, ketika Anda berdoa, jangan heran kalau doa Anda terpending. Selesai. Ya. Dengan wasilah Al-Quran, bukan hanya penangkal penyakit non medis Bapak Ibu. Disitulah alhamdulillah Allah angkat derajat kita, ekonomi diperbaiki, hutang lunas. Kalau nggak percaya, ayo. Ya, kalau nggak percaya Bapak Ibu ikutin live streaming saya jam 3 subuh. Penontonnya ribuan. Lihat, kalau saya nanya, ayo, siapa yang sudah merasakan dampak dari santri online ini? Ribuan orang yang mengatakan, alhamdulillah Pak Ustaz, wasilah ikut di Pondok Sehat Malomo, alhamdulillah. Hutang miliaran lunas. Ada yang dari Kementan hutangnya 1,6 miliar. Ya, lunas. Min haitsu la yahtasib. Lah kan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bukakan jalan solusi. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang enggak pernah diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan Allah cukupkan baginya. Siapakah orang-orang bertawakal? Tuh. Nikmat. Masalahnya kan kita ini terkadang pengennya semuanya serba instan. Ya. Pengen kayak kita berobat langsung sembuh, makan cabai langsung pedas. Itu manusia. Tabiat manusia begitu, Ustaz. Tapi di saat diajak sholat alasannya ribuan. Diajak tahajud tengah malam ribuan alasan, ngantuk saya Ustaz, saya baru pulang. Betulan malam ini saya sip malam Ustaz, aduh capek. Yuk ngaji, boro-boro ngaji, sholat aja enggak, apalagi ngaji. Capek deh. Tapi kalau urusan komplain ke Allah, urusan komplain ke Tuhan, pang duluannya. Kenapa doa saya belum dijabah? Kenapa doa saya belum dijabah? Doa saya belum dijabah. Allahu Akbar. Maka perbanyak istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat 17-18. Sedikit sekali tidurnya di malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Tuhannya di waktu sahar. Apa waktu sahar? 30 menit sebelum azan subuh. Maka mulia sekali ayah bunda bagi orang yang sudah bangun sebelum waktu sahar. Santri kami jam 00 udah bangun. Targetnya 5 juz satu malam. Ya wajar kalau Allah angkat derajatnya. Wajar kalau Allah lunasi hutangnya. Wajar kalau Allah berikan kenikmatan hidup. Hati tenang. Mendingan hati teh, mending enak hati katanya. Tentrem hati itu. Kenapa? Nggak tahu Ustaz, padahal hidup saya juga masih belangsak. Cuma hati saya tenang Ustaz. Nah, itu kan mimpi kita semua. Duit di kantong paling 50.000, 100.000, tapi tenang banget pikiran. Itu mimpi kita semua. Ya pengennya sih uang miliaran di kantong. Ya, tapi hati tenang juga, kan pengennya semuanya begitu. Itu mimpi kita semua. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jangan jauh dari Al-Qur'an.
Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Ya. Tapi kan Pak Ustadz saya belum lancar, enggak jadi masalah. Tapi kan Pak Ustadz saya masih terbata-bata. 1 juz itu bisa 2 jam, kagak jadi masalah. Wios, ya. Kada apa-apa itu. Nah, lanjut, ya. Tapi kan saya nggak tahu artinya. Lah, perintahnya bukan minta artinya, nanti dulu. Ada tahapan. Ada tahapan ngaji itu. Iqra, bacalah. Bukan hafalah, bukan. Bacalah, itu yang pertama. Jadi ngaji itu ayah bunda, kayak kita naik anak tangga. Jangan lompat langsung ke tangga ketiga, keempat, repot urusan. Ya. Bahkan ada kemarin tuh, saya langsung bantah itu. Saya itu Ustadz, saya nggak mau ngaji Ustadz. Kenapa? Karena saya takut dosa. Lah gimana ceritanya? Dia nggak mau ngaji karena takut dosa. Dosanya kenapa? Karena kalau baca Al-Quran salah itu dosa. Betul, nggak salah. Tapi pemahaman Anda yang salah. Kalau begitu kapan Anda bisa ngaji? Ayo. Ya Ustadz Ihsan ya. Yuk bangun lagi. Hafalin lagi tuh yang dihafal. Jangan terlebur dengan maksiat. Ya, maksiat itu bukan hanya dugem apa segala macam. Meninggalkan Al-Quran itu maksiat. Meninggalkan sholat itu maksiat luar biasa. Ya. Nah, saya hakul yakin ya bunda, hamba-hamba Allah yang ada di ruangan ini semuanya ahli Al-Quran. Insya Allah. Ya. Walaupun cuma 1 lembar mampunya Ustadz, nggak jadi masalah. Yang penting istiqomah. Masalahnya kita sekarang udah maksa 1 malam dapat sejuz, besok libur, lusa libur, nanti ketemu lagi bulan depan baru ngaji lagi sejuz. Itu masalahnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. La takhafu wa la tahzanu, kata malaikat itu. Udah sampaiin tuh, udah dijanjiin kita, nggak usah takut ente, nggak usah bersedih ente, kata malaikat itu. Allah udah menjanjikan apa? Jannah. Tuh. Allahu Akbar. Masalahnya ya itulah. Kalau kata orang tua kita dulu tuh, kalau lagi hangat-hangatnya tuh, wow, semangatnya minta ampun. Kalau ada target proyek sekian M, wow, ngaji tiap malam. Giliran target proyeknya goal, lupa lagi sama Al-Quran. Nah ini repot sudah tuh. Ya, itulah manusia. Nah oleh karenanya ayah bunda, dengan pertemuan kita di RSAB ini, saya berharap istiqomahkanlah diri kita untuk membaca Al-Quran. Jangan lepaskan Al-Quran. Baca, baca, dan baca. Syukur-syukur sudah lancar. Dapat 1 juznya 30 menit, itu udah lancar namanya. Ukurannya di situ aja tuh. Kalau ngajinya 30 menit dapat 1 juz, berarti udah lancar itu. Tapi kalau ngajinya 1 juz masih 1 jam, 2 jam, itu masih belajar. Ibarat bawa mobil masih gigi 1 terus. Ya. Karena nggak ada metik di sini. Naik gigi 2 udah 40 menit. Nanti gigi 3 naik lagi 35 menit. Bahkan alhamdulillah kita sudah bisa mencoba, santri kita sudah ada sampai 20 menit 1 juznya. Baca aja dulu ayah. Nggak usah nanya misalnya artinya gimana, itu nanti tahap selanjutnya. Kenapa? Karena ada namanya tahapan. Nggak bisa kita langsung, oh saya ngaji Ustaz langsung mengartikan, saya ngaji Ustaz langsung menterjemahkan, mentafsirkan. Bapak Ibu, kalau kita udah bicara kayak gitu, itu makomnya sudah naik lagi Bu. Bukan lagi makom kita itu lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Cukup kita baca aja dulu. Nanti kalau sudah lancar, kalau sudah nggak ada salah-salah hurufnya, tajwidnya udah nggak ada salah-salah, baru masuk ke selanjutnya. Belajar baca arti, belajar baca makna, baru masuklah sekali-kali buka tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Hamka, baru masuk tahap segitu. Ini enggak, belum baca Al-Quran langsung baca tafsir, ya mudeng, kagak nyambung. Ya, baca aja dulu. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran,
An-Nisa, ya. Selanjutnya sampai An-Nas, 114 surah. Ayo baca. Jangan Yasin mulu. Jangan Al-Waqiah mulu. Malam Jumat Yasin, salah nggak? Nggak salah. Waqiah setiap pada asar, salah nggak? Nggak salah. Cuma kasihan, surah yang lain cemburu nanti. Nanti komplain surah yang lain. Al-Baqarah nanti marah gimana? Ayo. Ya. Al-Imran gimana kalau marah? Karena di dalam surah Al-Imran itu doa-doa loh. Surat Toha itu ada doanya Nabi Musa alaihissalam di situ. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa loh itu. Ini yang dibaca Yasin, terus Waqiah, Al-Muluk, jadi lancar. Nah sekarang karena Waqiah sudah lancar, Yasin sudah lancar, Al-Muluk sudah lancar, yuk kita bikin lancar Al-Baqarah, kita bikin lancar Al-Imran, kita bikin lancar An-Nisa, kita bikin lancar At-Taubah, Ar-Raddu, dan 114 surah lainnya. Bikin lancar semua, nah baru mantap. Nah begitu ya bunda ya, Masya Allah. Nggak terasa, udah habis waktu. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja ya, kita buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ya. Jadi ayah bunda, berhubung penangkal penyakit non medis itu cukup banyak, hari ini saya sampaikan satu metode saja, deketin Al-Quran. Nanti kalau Allah masih mentakdirkan saya ngisi kajian di sini, kita sampaikan di bulan-bulan selanjutnya ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah banyak interaksi dengan Al-Quran, bukan Aris yang menjamin. Baca surah Al-Baqarah 102. Baca surah Al-Hasr ujung. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allam yatafakkarun. Tuh. Itu ayat ruqyah semua itu. Jadi jangan heran kalau seandainya orang yang sering ngaji di rumah itu insya Allah adem ayem itu rumah. Sekalipun suhunya 30 derajat, tapi karena rajin ngaji, insya Allah adem itu rumah. Nggak ada namanya bentak-bentakan, apalagi manggil-manggil binatang ke pasangan hidup, nggak ada. Ya, adem. Rezeki juga nyocor. Bagaikan air zam-zam, mengalir terus, walaupun diambil terus. Air zam-zam itu ayah bunda, diambil terus, jutaan orang yang ngambil terus, nggak pernah habis-habisnya. Itulah doa kita, agar Allah berikan kita rezeki mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak pernah habis-habisnya. Tuh. Tapi caranya bagaimana? How to? Bagaimana caranya? Pelihara Al-Quran. Syekh, salah satu imam besar di Masjidil Haram, setelah siapa imam masjid yang paling ini? Yang Misyari ya, Sudais. Setelah Sudais, ada satu syekh lagi tuh, beliau bilang gini, kebetulan baru berapa bulan kemarin, saya baru pulang, beliau bilang gini ceramahnya, sederhana, kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka genggam Al-Quran, selesai. Ya. Arti genggam Al-Quran bukan hanya dicepeng kia, moal, maksudnya baca Al-Quran itu, dipelihara hidup kita sama Allah. Ya, Al-Quran. Ya, insya Allah dengan wasilah kita memperbanyak baca Al-Quran, Allah angkat derajat kita. Allah hindarkan kita dari penyakit-penyakit aneh, penyakit-penyakit gaib, penyakit-penyakit yang datangnya dari iblis laknatullah, penyakit-penyakit yang datangnya dari setan-setan laknatullah. Ya, dan Allah berikan kita kesehatan rohani, kesehatan jasmani. Allah berikan kita kesehatan lahiriah, Allah berikan kita kesehatan batiniah, sehingga semakin dekat kita dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah, insya Allah Allah ijabah doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fina fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan, ada beberapa menit lagi. Insyaallah waktu diskusikan. Silakan Pak Jamaah.
Ustaz, cukup Ustaz. Cukup ya. Bagi para jamaah nanti yang ingin melanjutkan diskusinya setelah kajian, dipersilakan juga. Mari kita tutup menggunakan keberkahan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, cukup sekian pertemuan kita di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Sampai ketemu nanti subuh jam 3.00. Sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan. Insya Allah terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Barakallahu fina fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.